Shalom, perkenalkan nama saya Sarika Marbun, NPM 200910022 dari kelas A semester 1 PGSD Santo Thomas, Medan. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi yaitu mengenai perkembangan bahasa pada remaja. Bahasa merupakan alat komunikasi bagi manusia. Tanpa bahasa, seseorang tidak dapat menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Bahasa juga merupakan sarana untuk bergaul. Sesuai dengan fungsinya, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. A. Pengertian perkembangan bahasa. Menurut Harlock, tahun 1980, perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Yang kedua yaitu, menurut Santosh, perkembangan adalah pada gerakan atau perubahan yang dimulai dari pembuahan dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan. Bagian B yaitu karakteristik perkembangan bahasa remaja. Bahasa remaja adalah bahasa yang telah berkembang. Ia telah banyak belajar dari lingkungan, dan lingkungan demikian bahasa mencakup lingkungan keluarga, masyarakat, dan khususnya pergaulan teman sebaya dan lingkungan sekolah. Pola bahasa yang dimiliki adalah bahasa yang berkembang di dalam keluarga atau yang sering disebut bahasa ibu. Perkembangan bahasa remaja dilengkapi dan diperkaya oleh lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal. Hal ini berarti pembentukan kepribadian yang dihasilkan dari pergaulan masyarakat sekitar akan memberi ciri khusus dalam perilaku bahasa. Bersamaan dengan kehidupannya di dalam masyarakat luas, anak atau remaja mengikuti proses belajar di sekolah. Sebagaimana diketahui, dikembangkan pendidikan diberikan rangsangan yang terarah sesuai dengan kaidah kejadian yang benar. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa remaja, yaitu yang pertama, unsur anak, yang kedua, kondisi lingkungan, yang ketiga, kecerdasan anak, yang keempat, status sosial ekonomi keluarga, yang kelima, kondisi fisik, yang keenam yaitu kepandaian khusus atau bakat. Ciri-ciri orang yang cerdas linguistik yaitu yang pertama dapat mendengar dan membuat respon secara verbal, yang kedua mampu menirukan suara, mempelajari bahasa asing, membaca dan menulis karya sastra, yang ketiga cenderung belajar melalui pendengaran, bahan bacaan, tulisan, dan diskusi. Yang keempat, menjadi pendengar yang efektif, cepat mengerti dalam mengingat sesuatu yang didengar. Yang keenam, mampu dan cepat beradaptasi dengan menguasai bahasa daerah di tempat baru. Keenam, cenderung memiliki selera humor yang baik. Ketujuh, lebih tertarik pada karya sastri, jurnalis, dan fotografi. Dari ciri-ciri tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan dalam berbahasa termasuk dalam kemampuan berpikir, dan kedua hal ini sangat penting dalam menarik karir dalam dunia kerja profesional. Oleh karena itu, bila kemampuan bahasa tinggi, berarti kemampuan berpikirnya tinggi, begitu juga sebaliknya. Pengaruh kemampuan berbahasa terhadap kemampuan berpikir, yaitu kemampuan berbahasa dan kemampuan berpikir saling mempengaruhi satu sama lain, bahwa kemampuan berpikir berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa dan sebaliknya. Kemampuan berbahasa berpengaruh terhadap kemampuan berpikir. Seseorang yang rendah kemampuan berpikirnya akan mengalami kesulitan dalam menyusun kalimat yang baik, logis, dan sistematis. Hal ini akan menyulitkan mereka dalam berkomunikasi. Dr. Hartward Grander yang menyatakan manusia memiliki 8 jenis kecerdasan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kecerdasan interpersonal, yang kedua kecerdasan intrapersonal, yang ketiga kecerdasan logikal matematik, yang keempat kecerdasan linguistik, yang kelima kecerdasan naturalis, keenam kecerdasan visual spasial, ketujuh kecerdasan kinestetik, dan ke-8 kecerdasan musikal.
Adapun upaya pengembangan kemampuan bahasa remaja dan implementasinya dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu pertama, anak perlu melakukan pengulangan atau menceritakan kembali pelajaran yang telah diberikan dengan kata dan bahasa yang disusun oleh murid-murid sendiri. Dengan cara ini, senantiasa guru dapat melakukan identifikasi tentang pola dan tingkat kemampuan bahasa murid-muridnya. Kedua, berdasar hasil identifikasi itu, guru melakukan pengembangan bahasa murid dengan menambah perbendaharaan bahasa lingkungan yang telah dipilih secara tepat dan benar oleh guru. Cerita murid tentang isi pelajaran yang telah dipercaya itu diperluas untuk langkah-langkah selanjutnya, sehingga para guru mampu menyusun cerita lebih komprehensif tentang isi bacaan yang telah dipelajari dengan menggunakan pola bahasa mereka sendiri. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dalam kata atau pengucapan di dalam video ini, mohon dimaafkan. Saya Sarika Marbun mengucapkan terima kasih.